Pakong kepenan surat Nur. Dinamakan akan surat Nurnya karena dalam suratnya ada 10 buah bimbingan-bimbingan yang memang bimbingan yang datang daripada Allah. Dalam surat Nurnya. Yang pertama larangan berzina. Az-zaniyatu wazani. Larangan berzina. Yang kedua larangan menuduh tanpa bukti. Beda tuduh gok hana bukti. Walladzina yarmu kiban siksaan ni. Yang kelima menampilkan hikmah di balik musibah. Watai gejuk musibah oleh Allah Taala kiban tayo hadapi. Bimbingan-bimbingan Allah. Larangan menerima berita tanpa ada bukti. Menyetetruk berita sabah-sabah menyahana bukti, tinggalkan berita tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa dhaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nur. Madaniyatu wa hiya isnatani aw arba'u wa sittuna ayah. Hadza suratun anzalnaha wa faradnaha mukhaffifan wa musyaddidan li kasratil mafrudi fiha. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin wadihatid dalalati la'allakum tadhakkarun. Bi'idghamid da'i tsaniyati fi dzali tad'uduna. Az-zaniyatu waz-zani ay ghaira muhsini li rajamihima bisanati wal alu fi ma dzukira mausulah wa wal mubtada'u aw li syabah bi syartin dakhalat fa'u fi khabrihi wa huwa fajlidu kull la wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini itu surat Nur. Bermula ini itu surat Nur. Artinya adalah surat Nur. Makna Nur cahaya. Makna Nur cahaya. Surat Nur cahaya. Madaniyah. Surat Nur adalah termasuk surat Madaniyah. Atas surat ubina Al-Quran cuma 2. Ada Madaniyah, ada Makiyah. Jadi surat Nurnya termasuk surat Madaniyah. Apa itu Madaniyah? Madaniyah, nah yang pegah, nah dua apa pendapat. Nah yang pegah surat Madaniyah adalah surat yang dipetrol oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Madinah. Makiyah surat yang dipetrol oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Tapi ada pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat yang dikatakan surat Madaniyah, surat-surat yang dipetrol ayat-ayat Al-Quran ataupun surat-surat yang dipetrol oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sesudah Hijriah. Nyan pendapat yang kuat. Berarti surat Madaniyah adalah ayat Al-Quran ataupun surat-surat yang dipetrol oleh Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yaitu sesudah Hijriah. Walaupun dipetrol di Makkah. Atah Nabi waktu ketika hijrah ke Madinah kon lagi jauh Mekah. Termasuk surat yang dipetrol di Mekah, tapi surat itu dinamakan surat Madaniyah, yaitu surat yang menyatakan kalon sempurna agama kamu. Nah, kasempurna agama kamu. Maka surat Madaniyah yang pendapat yang kuat menyatakan adalah surat yang dipetrol waktu ketika hijrah Nabi, baik di Madinah ataupun di Mekah. Sedangkan Makiyah surat yang dipetrol sebelum hijrah Nabi Madinahnya surat Madaniyah. Nya berarti inang perbedaan yang kuat di beda Madaniyah tu Makiyah tu. Surat Madaniyah yang biasa
ya ayyuhalladzina amanu. Karena Madaniyah kebanyakan beriman. Panggilan Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu. Karena Madaniyah sesudah hijrah Nabi. Memang urung tahko iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi surat Makiyah nyengko ya ayyuhalladzina amanu biasa ibarat. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Karena golong tauhid. Maka surat yang gepetrol oleh Allah ke Mekah, yang surat menyatakan tentang masalah petauhid Allah. Qul huwallahu ahad, untuk menyatakan qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, yang adalah Makiyah. Sedangkan surat Madaniyah yang berpegang hukum-hukum. Karena baru dia terpegang hukum, baru dia terpegang toh yang bro, wadah ketika kaman iman. Karena di Mekah terpegang hanya masalah larangan zina, larangan mencuri, larangannya sungguh urang haidamong Islam. Tapi perlu ile urang untuk bertamong Islam bertauhidkan Allah. Kemudian baru terpegang hukum. Maka surat Madaniyahnya adalah surat wadah ketika hijrah Nabi. Maka surat Nurnya adalah termasuk surat Madaniyah. Wahia, dan bermula dianya. Surat Nur itu 2 ada pendapat ataupun 4 ada pendapat 62 ayat. Ada pendapat yang menyatakan surat Nurnya 62 ayat, ada pendapat pula 64 ayat. Ini pembahasan surat Nur. Nah, mapakon kepenang surat Nur. Pakon kepenang surat Nur. Dinamakan akan surat Nurnya karena dalam suratnya ada 10 buah bimbingan yang memang bimbingan yang datang daripada Allah. Bak 10 buah surat Nurnya, nah 10 buah bimbingan yang datang memang daripada Allah. Jika kalian amalkan 10 buah bimbingan tersebut, maka katanya akan mendapatkan cahaya kehidupan. Cahaya dalam kubur, cahaya di akhirat, tentang takuh cara-cara hidup nur. Allah dijadikan tangan katanya nur, hati katanya nur. Apa makna nur? Cahaya. Ule katanya nur, sehingga semiki yang get karena ada cahaya. Jaro katanya nur, sehingga jaro katanya selalu mengambil yang baik. Abah katanya nur, sehingga abah katanya selalu bercakap yang baik. Semuanya nur. Munyo katanya tak amalkan surat 10 buahnya. 10 buah bimbingan Allah dalam surat Nurnya. Katanya akan mendapat cahaya kehidupan, akan mendapat cahaya kehidupan dan cahaya dalam kubur, cahaya urung akhirat, sehingga katanya tamong dalam surga. Lagian ke Allah Subhanahu wa taala. Coh 10 buah larangan. Dan tafsir yang lain kepegah laju 10 buah poin dalam bimbingan Allah dalam surat Nurnya. Yang pertama larangan berzina. Az-zaniyatu wazani. Larangan berzina. Yang kedua larangan menuduh tanpa bukti. Beda tuduh gok hana bukti. Walladzina yarmu kibang siksaan di. Yang kelima menampilkan hikmah di balik musibah. Watai gejuk musibah oleh Allah Taala kiban saya hadapi. Bimbingan Allah. Larangan menerima berita tanpa ada bukti. Menyetetruk berita sabah-sabah menyahana bukti, tinggalkan berita tersebut. Yang ketiga, yang keenam dilarang mengoreksi kekurangan dan kesalahan orang lain. Dek tampil katanya galak tak salah go. Galak tak no ayat go. Yang ketujuh menunjukkan besar dosa lisan yang sering dianggap ringan. Dosa besar lisannya berakat dosa, tapi katanya tak anggap ringan, seperti mengupat, memfitnah, menuduh dan lain-lainnya. Makanya bimbingan babandung kepada katanya termasuk yang terakhir bimbingan bak surat Nurnya yang terakhir kan menghadirkan kunci harmonis dalam rumah tangga. Bagaimana katanya hidup dalam rumah tangga, nah kehidupan. Maka Allah turunkan surat Nur untuk katanya tateoh dalam cara-cara kehidupan agar kehidupan katanya bercahaya sinar menerang. Maka surat Nurnya ke betul. Maka ji orang kalai dalam tu, kini kalai dalam. Walizalika kana sumiyat anda baca li waliza, dan karena demikian ditulis oleh Umar radhiyallahu anhu kepada Kufah. Dikirim surat oleh Umar kepada negara Kufah. Dikul oleh Umar, "Alimu nisaakum suratun Nur." Kapruno oleh gada urinong gada akan surat Nur.
Urinongnya cik wajib murno surat nurnya. Karena bimbingan yang dipenuh yang lekat dan pendapat cik urinong. Larangan berzina, urinong. Larangan menuduh, kebanyakan urinong. Yang buka-buka aib gob, kebanyakan urinong. Yang haid ke musibah, kebanyakan urinong. Maka kun Sayyidina Umar, alimu nisa'akum suratan nur. Kapuno oleh kata surat nur kepada perumuh kata. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, la tanazzalun nisa, senantiasalah mereka itu perempuan di dalam kekosongan, menyaurinong hanabut sapa, wala ta'lamunal kitaba, sedangkan kamu tidak mengajari akan mereka itu akan kitab, wa 'allimuhunna suratun nur. Kapuno oleh kata surat nur. Kaajari perempuan surat nurnya, agar mereka mendapat cahaya dalam kehidupan, agar mereka dapat cahaya kepada alam kubur, agar mereka mendapat cahaya hingga di akhir akhirat, di yaumil akhirat, hingga mereka masuk di dalam kubur. Maka dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala, hadhihi suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinati la'allakum tazakkarun. Seolah-olah kekal Allah dalam apa? Jika kalian ingin saya terangi kehidupanmu, ingin bersinar di dalam kuburmu, maka aku turunkan surat yang berikut ini yang kalian harus beramal isi surat tersebut. Doh suratnya, hadhihi suratun, bermula ini, itu surat yang kami turunkan akannya surat, wa faradnaha, dan kami wajibkan akannya surat. Ini surat kami turunkan akannya surat, wa faradnaha, dan kami wajibkan akannya surat. Maknanya apa? Wajib beramal dengan suratnya. Nyo surat, cik langsung suratun geme. Menyo ai bias 6 rumpuk tanyo cik kalau 6 rumpuk. Surat-surat lain yang kemir dengan kalimat suratun hana. Tapi ayatnya suratnya langsung kemir suratun. Nyo surat kami turunkan akannya surat, wa faradnaha, serta kami wajibkan akan beramal dengan surat tersebut. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan kami turunkan di dalamnya surat akan keterangan-keterangan yang jelas. Artinya wadihatin dalalah, jelas tujuannya, jelas maksudnya. Maka dalam ayatnya langsung kemir dengan kalimat suratun. Tak irah leh. Suratun. Surun, ku mana surun? Suratun, ku mana suratun? Suratun asal kata daripada surun, maknanya pagar. Makna surun pagar. Maka gelebihkan dia. Untuk apa gelebihkan dia? Untuk atas gelebihkan dia ada dua. Yang pertama gelebihkan dia untuk membedakan mana laki-laki mana perempuan. Azani, laki-laki yang berzina. Azaniyatu gelebih dia, perempuan yang berzina. Muslimun, lelaki yang muslim. Muslimatun, lelaki yang perempuan yang mukminun. Orang laki-laki mukmin, mukminatun, berarti gelebihkan dia untuk membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Ada juga gelebihkan dia menunjuki sifat. Baik lagi ini untuk surun, pagar laki-laki, suratun, pagar perempuan. Suratun gelebihkan dia di sini untuk menunjuki sifat pagar. Sifat pagar itu apa? Pembatas. Maka seolah-olah kata Allah pun, jika kalian ingin hidup, ingin mendapat cahaya kehidupan, maka saya turunkan batas-batasan dalam kehidupan tersebut. Lidah, batasan lidah kemana kau pergunakan. Tangan, batasan tangan, toh yang jip kita nyoman. Gaki, batasan gaki, toh yang jip kita nyom melangkah. Menyok atagok pagar. Yang deh belah deh pagi hadir, belah no pagi je. Maka seolah-olah kata Allah tu suratun ini, ayat suratunnya adalah pembatas di dalam kehidupan. Maka ini dijelaskan maknanya apa? Hadini, bermula ini surat. Suratun itu adalah
sifat. Maknanya anzalnaha. Pak beda Agus dalam Al-Quran anzalnaha wa nazzala. Anzalna. Pakau hanggu kele Allah suratun nazzalnaha. Pakau geme anzalnaha. Dalam surat Al-I'raf kona Ali Imran kona nazzala alaikal kitaba musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Pak beda ada dua. Pakon dalam suratnya suratun anzalnaha. Ibarati. Pakon hanggekeun suratun nazzalnaha. Mapat beda kalimat nazzalnaha wa anzalnaha. Maka kalau dalam tafsir ibarat dengan anzalna dengan nazzala beda di Pak. Menyo nazzala nyan turun di bertahap-tahap. Nazzala turun di bertahap-tahap. Maka dalam Al-Qur'an diibarat nazzala alaikal kitaba musaddiqan lima baina yadayhi. Nazzalna, kami turunkan akan kitab Al-Quran kepada engkau ya Muhammad untuk membenarkan isi-isi yang di hadapan kamu. Nazzala, mana dipu? Turun satu persatu. Satu ayat turun, satu surat turun, hana turun. Namun demi ayat wa anzalat Taurat wal Injil, dan kami turun akan Taurat dan Injil. Mana dipu anzala turun secara langsung, hana bertahap-tahap. Berarti wa anzala, maka jadi kalau dalam surat-surat ujian mana? Nazzalna minas sama'i ma'am mubaraka. Kami turunkan akan hujan akan ilari pada langit ma'am mubaraka, air yang berkat. Munyo ibarat dengan wa anzalna, buputro daripada langit. Boom. Cigo mati bandung tanya. Maka turunnya bertahap-tahap. Maka ada kala itu nazzala, turunnya langsung bertahap-tahap. Tapi menyewa anzalna, yang turunnya langsung sigo. Nampak beda? Nazzala. Maka ini suratnya cip kontawa-tawa ayat turun, cip tawa surat sigo betul oleh Allah. Mulai ayat pertama suratun anzalna sampai 60 heboh ayat itu, 60 put ayat itu, yang sigo turun di anzal. Nah, kon turun satu ayat, kon turun satu ayat, kon turun satu ayat. Maka beda kalau Al-Quran turunnya bertahap-tahap selama 22 bulan 22 hari. Tapi punya Taurat langsung turun Taurat. Maka ibarat Taurat wa anzalat Taurat wal Injil, dan turunlah Taurat dan Injil. Kami turunkan akan Taurat dan Injil sekaligus. Tapi punya nazzala alaikal kitab, diturunkan akan kitab dari engkau amanah Al-Quran dalam keadaan bertahap-tahap. Maka suratnya dipetrol oleh Allah SWT cip langsung sigo. Ya, anzalna, suratun anzalna. Wa faradnaha, dan kami fardukan akannya surat. Ini diplomatkan cilir dah. Maka ini wa faradnaha gemela Allah Taala, apakah hanya geme wa katabnya? Lagi surat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada peluh tafsir memang bertaploh kalimat satu persatu. Maka karena banyak kalimat kutiba nya adalah sesuatu yang pernah diwajibkan pada umat-umat yang telah terdahulu. Kutiba alaikumul qisas dah pernah diwajibkan pada umat-umat yang terdahulu. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan di atas kamu untuk berperang, pernah terjadi diwajibkan pada umat-umat yang terdahulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa. Puasa kon maktanya kau wajib, tapi pernah juga diwajibkan puasa pada umat-umat yang terdahulu. Cuma beda cara puasa umat terdahulu sama umat ino beda. Maka ino geme wa faradna apa? Maknanya cuma kepada ditanya yang pernah berwajib, kepada umat yang telah dahulu hana berpuasa. Berarti suratnya kebetulan khusus kepada ditanya dan kepada umat Nabi Muhammad yang lain daripadanya hana. Berarti ini geme wa faradna, hana geme wa katab. Maka ada pikir daploh lafaznya tahu-tahu lafaz hana bi kasbah. Nyu gulon tak irab gawat lo suratun anzalna.
Otak kalau surat ini kau jadi istighal, berarti dua buah kiraah baca. Nyo buka? Jika baca suratun anzalnaha wa faradnaha. Apa? Jika baca suratan anzalnaha istighal. Apa itu istighal? Komput bok bagian istighal. Putbok nyo sampah mata dapat mau ayat taqaddimal ismu, bahwa terdahulukan isim dan terdakhir daripadanya isim oleh PE yang berimbang dengan amal pada dhamir isim yang sabe. Ada kalau suratan anzalna, akan surat kami turunkan akannya surat, yaitu didahulukan akan isim surat, ditakhirkan daripadanya isim akan PE fa anzalnaha. Anzalnaha pakon ditakhir karena PE sedang berbimbang dengan amal pada dhamir yang pada dhamir isim yang sabit. Disambung anzalnaha. Maka ini dua buah kiraah. Demat hukumnya apakah istighal ini kon wajib mansub? Karena undang-undang istighal wajib tidak semua istighal yang wajib kalau lagi tak oke. Istighal yang wajib mansub apabila PE menyertai dengan adat-adat PE seperti in huruf syarat, adat istifham, mata zaidan, kapan akan si Zaid aku pukul, nyan baru wajib, nya hajatkeun mata zaidun, mesti dekeun mata zaidan darabtuhu, kapan akan si Zaid aku pukul. Maka ini dua buah kiraah, sah tabaca suratun anzalnaha, sah tabaca suratan anzalnaha. Dia tak i'rab kepada istighal, dia tak i'rab juga kepada mubtada. Menyai dalam kepegah, dia tak i'rab kepada istighal, dia tak i'rab kepada mubtada, dia tak i'rab di atas igrab. Ikra kon salah satu daripada yang gebuh dhamir amil juga apa? Yang wajib gebuh amil dengan contoh alaikum, wajib di atas kamu, lazim di atas kamu, alaikum daripada itibit lazimnya. Ikra, apa itu ikra? Ikra lagi tak kawakib tambihul mukhatab, memberitahukan si mukhatab di atas sebuah urusan yang dipujikan, ala amrin mamduhin, di atas sebuah urusan yang terpuji, liyaf'ailahu, supaya kita memperbuat. Maka ini seolah-olah pun nyo surat akan pelazim olehmu akan ini surat yang telah kami turunkan akannya surat. Dan jika kalian sudah beramal, sudah bekerja, sudah mengetahui isi surat ini, kami wajibkan akan beramal dengan surat ini, dengan suratnya. Maka pada i'rabnya kahabi. Maka suratunnya dia ke suratan istighal, dia ke suratan ikra. Mana ikra? Tambihul mukhatab ala amrin mamduhin liyaf'ilahu. Memberitahu di atas orang mukhatab, di atas sebuah urusan yang terpuji supaya kita berbuat. Beda ikra dengan tahdir. Menyo tahdir pun tambihul mukhatab ala madmumi liyajtani bahu, supaya kita menjauhi. Ya, lagi contoh ittaqi asadul asad. Ini contoh nak kau masalah. Takut olehmu akan singa. Nah, maka ini katakan lahir sah lagi tanya tak i'rab suratun ke mubtada, sah tak i'rab suratan ke istighal, sah tak i'rab suratan ikra. Nah, takdir di lazim ilzam. Nah, mana dipe? Jika kalian ingin saya terangi kehidupanmu, ingin bersinar dalam kuburmu, ingin bahagia dalam hidupmu dengan mendapat cahaya-cahaya daripada Allah, maka kami turunkan akan ini surat dan kami wajibkan kalian untuk mengetahui isi surat tersebut, dan kami wajibkan untuk beramal dengan apa yang sudah kami kirimkan itu. Mukhafifan farraqna, sah takun mukhafifan, sah takun musyaddid, wa faraqnaha sah takun, wa farraqnaha sah takun. Kenapa? Karena banyak kewajiban-kewajiban di dalamnya surat. Lihat kewajiban-kewajiban katanya. Pembatas kehidupan katanya. Wa anzalnaha, dan kami turunkan di dalamnya surat ayatin bayinat, akan ayat-ayat yang jelas, akan keterangan-keterangan yang jelas. Berarti dalam suratnya gepegah cik habis ni. Atau Al-Qurannya gepetrol oleh Allah dengan dua.
Ada dinamakan ayat global di tengah secara umum. Ada dengan seperinci-perincinya abe. Yang lagi ini ayat suratnya Allah geturunkan bagi kita nyo kon geputron mentong yang lagi nya. Kibi geputron gejelah abe habisan. Saya kirimkan, saya berikan kepada kamu tangan. Kemana engkau hendak melangkah tangan tersebut? Kemana engkau mempergunakan tangannya? Makanya Abi Bandung buka. Wa anzalnaha, dan kami turunkan di dalamnya surat akan keterangan-keterangan yang jelas. Makna jelaslah segala tujuan-tujuannya. La'allakum tazakkarun, mudah-mudahan kamu tazakkarun, kamu teringat. Supaya nggak ingat ini. Supaya kita nasihat katanya. Supaya kita selalu berzikrullah, mengingat kepada Allah yang telah gepetron, yang telah gebimbing gedanyo dalam suratnya. Tazakkarun dengan idgham ta yang kedua dalam zal, maknanya tata'abduna. Supaya kata ternasihat, teringat. Mudah-mudahan kamu menyogetanyo kata ma'amai, menyogetanyo kata meruno surat nurnya, kata ma'amai pu yang kepegah surat nurnya, maka Allah Subhanahu wa taala diyakinkan bagi kitanya pasti kitanya ternasihat, terputuhnya la'allakum tazakkarun. Taraji mengharap sesuatu yang dayoga yang kitanya ada. Nyangka ayat yang pertama. Maka nyoke perinci-rinci ayat yang kedua akan tamong dalam bimbingan yang sipluh yang disebutkan oleh Allah apabila gada muruno surat nurnya, gada amalkan surat nurnya, gada akan mendapatkan cahaya dalam kehidupan. Sa'adatul fid dunya wa sa'adatul fil akhirah. Mendapat kebahagiaan di dalam dunia, mendapat juga kebahagiaan dalam uruk akhirat. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Bermula perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Kenapa mendahulukan perempuan dibandingkan laki-laki? Lianna syahwata zina fi mar'ati aqwa wa aktar. Karena bahwa sungguh keinginan zina, syahwat zina pada perempuan itu terlebih kuat dan terlebih banyak. Terlebih banyak syahwat perempuan bak ingin berzinanya. Terlebih kuat dan terlebih banyak. Aqwa wa aktar ibarat.